Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini kita mau bahas tentang polinomial, mulai dari operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Stay tune terus dan jangan lupa subscribe ya. Oke, sebelumnya Ibu akan bahas lebih dahulu apa yang sudah kita pelajari sebelum ke operasi aljabar tentang polinom. Nah, masih ingat kan apa itu polinom? Apa coba polinom? Polinom itu suku banyak. Nama lainnya suku banyak ya, tapi ini tuh biasanya variabelnya hanya satu macam atau dua macam dan dia ada derajatnya. Nah, si derajatnya itu harus berupa bilangan bilangan cacah ya. Jadi minimal itu pangkatnya 0. Kalau bilangan cacah kan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kalau misalnya dia pangkatnya negatif 1, pecahan, akar, itu nggak boleh. Itu tentang polinom ya. Kalau koefisiennya bebas. Koefisiennya mau negatif, akar, pecahan, itu terserah. Kemudian di sini ada koefisien, variabel, dan konstanta. Pasti kamu udah tahu lah yang namanya koefisien, variabel, dan konstanta ya. Oke. Derajat polinom, apa derajat polinom? Derajat polinom, kita lihat aja pangkat yang paling tingginya berapa, maka itu adalah menunjukkan derajat dari polinom tersebut. Contoh kalau misalnya 3x kuadrat min 5x plus 7, berarti dia derajat 2, gitu. Kalau 7x pangkat 5 dikurangi 1, berarti dia derajatnya derajat 5, gitu ya. Oke, nah untuk nilai dari polinom, kamu juga pasti udah tahu, ini metode yang paling hits itu yaitu substitusi. Kemudian ada lagi metode yang berikutnya adalah metode skema atau sintetik atau Horner ya. Oke, sesudah ini Ibu anggap kamu paham, maka sekarang kita akan lanjut ke materi yang berikutnya yaitu tentang operasi aljabar dari polinomial. Oke, yang paling gampang ini yang pertama itulah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebelum ini nge-review aja sih karena kamu pasti udah dapet kan sebetulnya ya. Oke, misalkan kita langsung latihan soal aja. Diketahui fx-nya itu dan gx-nya ini ya. Kalau fx tambah gx berarti tinggal kita jumlahkan saja. Kalau yang pangkatnya sama, ya variabel dengan pangkatnya sama, maka tinggal kita jumlahkan koefisien-koefisiennya. Oke, sehingga hasilnya ini 2x pangkat 4. Kenapa 2x pangkat 4? Karena 2x pangkat 4 di sini kan nggak ada pangkat 4. Maka dia langsung hasilnya 2x pangkat 4. Yang pangkat 3, ada temennya nggak di gx? Ada ternyata. Min 3 ditambah 3, berarti 0 kan? Makanya that's why the answer is no x to the power of 3 gitu ya. Oke, ditambah berikutnya. Kalau x pangkat 2 nih, koefisiennya berapa? 2. Di sini ada nggak yang pangkat 2? Oh, ternyata ada, koefisiennya adalah min 6. Berarti 2 dikurangi 6 itu adalah min 4x kuadrat. Setelah pangkat 2, kita lanjut ke pangkat 1. Mana pangkat 1? Sebelah sini nggak ada. Adanya di gx, pangkat satunya itu 12x. Oke. Setelah itu ke konstantanya, yaitu negatif 6 di gx. Konstantanya 4, berarti negatif 6 tambah 4 negatif 2. Itu. Maka jawabannya adalah ini ya. Oke, soal yang berikutnya nih, kalau pengurangan gimana? Pengurangan boleh pakai cara ini atau langsung dikurangi juga boleh, tapi jangan lupa nanti pakai kurung dulu ruas yang pengurangnya gitu ya. Kemudian nanti dibuka kurung, hasilnya tandanya harus berubah. Oke, kita mulai dari ini. Ini koefisiennya 1, ini 3. Berarti kalau 1 dikurangi 3, jawabannya berapa? Min 2. Kalau min 9 kan nggak ada temennya, berarti min 9 kurangi 0, min 9 tetap. Min 8 dikurangi min 6, itu jawabannya min 2 ya, karena min kali min jadi plus, jadi min 8 tambah 6, jadi min 2. Terus min 5 dikurangi 10, oke, jadi hasilnya min 15, sehingga hasil pengurangannya ini adalah min 2x pangkat 3, min 9x kuadrat, min 2x, min 15. Oke, kita akan lanjut ke operasi perkalian polinomial ya.
Oke, yang ditanyakan di sini adalah derajat. Kalau derajat berarti tinggal kita lihat aja pangkat tertingginya nanti gimana. Nah, sekarang di sini kan ada perkaliannya 3 polinom. Polinom pertama berderajat 2, polinom berikutnya berderajat 1, polinom berikutnya berderajat 2. Sehingga kalau kita kalikan, tinggal kita jumlahkan aja masing-masing derajatnya. Ini derajat berapa? Derajat 2. Ini derajat 1, ini derajat 2. Kalau dijumlahkan berarti hasilnya sama dengan derajat 5. Gitu. Ini benar nggak sih? Hasilnya benar nggak? Seperti ini, coba kamu kaliin aja. Nanti dia pasti pangkat tertingginya pangkat 5 ya. Oke, kita lanjut. Soal yang berikutnya, kalau perkalian ini tinggal pakai perkalian pelangi aja ya. Udah jago pasti. Ini hasilnya ya. Oke, sedikit sederhanakan jadi seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke kesamaan suku banyak. Yang namanya kesamaan suku banyak berarti nanti akan ada beberapa polinom, tapi mereka itu harus sama setiap koefisien dari masing-masing variabel berpangkatnya. Jadi, misal nih, kita langsung ke contoh ya. Dari kesamaan ruas kiri dan ruas kanan ini, kita harus menentukan nilai A, B, C-nya berapa. Terus kita kerjakan A tambah 8B dikurangi 6C. Sehingga, dari sini kan ya, kita lihat nih. Pangkatnya kan, variabel berpangkatnya harus sama. Berarti X kuadrat dengan X kuadrat lagi harus sama. Berarti si A sama dengan 5. Makanya di sini saya tulis A-nya sama dengan 5. Kemudian, X pangkat 1 juga harus sama dengan X pangkat 1. Maka B tambah C itu sama dengan negatif 2. Oke? Kemudian, B dikurangi C, ini kan nggak ada X-nya. Ini juga nggak ada X-nya nih. Berarti yang ini sama dengan yang ini. Gitu ya. Oke, ini kayaknya ada yang salah nih. Oke, ini harusnya nggak ada 7-nya ya. Di sini harusnya nggak ada 7-nya. Jadi, B min C-nya sama dengan 3. Sehingga kita eliminasi aja nanti dapat B-nya setengah dan C-nya sama dengan negatif 5/2. Maaf ya, ini 7-nya nggak ada. Oke, kita lanjut. Sehingga kalau udah tahu A, B, sama C-nya, tinggal kita masukkan ke sini. A-nya 5, 8B, karena B-nya setengah, berarti 8 kali setengah 4. C-nya min 5/2 kali min 6, hasilnya 15. Dijumlahin semuanya 24. Nah, biasanya nih, kalau misalnya ada yang pecahan, gimana kalau kesamaan suku banyaknya? Nah, kalau ada kesamaan suku banyak berbentuk seperti ini, maka kita sederhanakan dulu operasi penjumlahan dari bentuk rasional ini. Jadi ini kan kita biasanya samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya tinggal dikalikan X min 1 dengan X plus 1. Hasilnya ini. Kemudian M dikali silang dengan yang ini, simpan sini. N dikali silang dengan yang ini, simpan sini. Ruas yang ini tetap. Oke, kita lihat sekarang. Apakah si penyebutnya sudah sama? Ini mereka mirip, tapi ternyata beda tandanya ya. Supaya mereka sama, kita kaliin aja di sini negatif 1. Tapi, kalau kita kalikan yang bawah negatif 1, yang atas juga harus dikalikan dengan negatif 1. Maka mereka berdua akan berubah posisinya. Jadi, 2x min 4 sama x kuadrat min 1. Jadi begini. Nah, gitu ya. Kenapa harus dibeginikan? Karena kita kan si M dan N-nya itu ada di pembilang. Syarat kalau misalnya kita mau menyamakan pembilang, si penyebutnya juga harus sama terlebih dahulu. Gitu. Oke, karena sekarang penyebutnya udah sama, berarti tinggal kita perhatikan si pembilangnya. Apa sih pembilangnya? Berarti yang ini kan? Nah, yang atas. Oke. Seperti itu. Kemudian kita kalikan masing-masing secara distributif. Hasilnya ini. Oke, mana sih yang ada X-nya? X yang ada X-nya. Berarti koefisiennya kita jumlahkan jadi M plus N. Yang tidak ada X-nya berarti kan M min N kita kelompokkan. Yang ada X-nya berarti kan yang ini. Maka M tambah N sama dengan 2. Dan M dikurangi N sama dengan negatif 4. Kita eliminasi substitusi, nanti kita peroleh M-nya negatif 1 dan N-nya 3. Gitu ya, itu tentang kesamaan suku banyak. Sekarang kita mau operasi pembagian pada polinom. Nah, di sini level berpikir kamu ini pasti harus ditambahin ya, beberapa level. Oke, ada 2 cara. Yang pertama, cara bersusun panjang. Kalau di buku KBM itu sebetulnya ada 3 cara ya. Yang pertama, cara aljabar. Nah, cara aljabar lumayan sangat panjang, jadi kita pakai cara shortcut aja dua tahapan ini, yaitu cara bersusun panjang sama cara skema, corner, atau sintetik. Oke.
kita lanjut ya. Nah, ini ada teorema yang harus kamu ingat terus, bahwa si yang dibagi ini nanti hasilnya adalah perkalian dari si pembagi dengan hasil bagi ditambah sisanya. Gitu ya, ini ya. Ini adalah sifatnya dari pembagian pada polinom. Oke, sekarang kita mau lanjut ke cara bersusun panjang ya. Pembagian polinom cara bersusun panjang. Ini tahapannya sama seperti bagi kurung untuk bilangan. Gitu ya. 189, 18 bagi 8 berapa? Kan 2. 2 kali 8, 16. Dikurangi 29. 29 bagi 8, 3. 3 kali 8, 24. Dikurangi juga sisanya 5. 5 kan nggak bisa dibagi 8. Ya udah wes simpen 5. Jadi sisanya 5, hasil baginya 23, dan pembaginya 8. Ternyata si 23 hasil bagi dikali pembagi ditambah 5 itu nanti hasilnya sama dengan 189. Ini sesuai dengan teorema yang ini nih. Nah, yang ini sama ya. Oke, itu dia. Oke, nah sekarang kita mau lanjut ke cara skema atau Horner atau sintetik. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ini adalah koefisien-koefisien dari polinomial yang akan kita bagi. Kemudian ini haknya adalah bentuk eksplisit dari si pembaginya. Koefisien pertama kita turunkan dikali simpan sini. Gitu ya. Terus dijumlahkan. Dikali lagi dengan ini simpan sini. Jumlahkan. Kali lagi dengan ini simpan sini. Jumlahkan ini. Ini adalah sisanya. Yang ini adalah hasilnya. Yang ini adalah pembaginya, yang ini yang dibaginya gitu ya. Oke. Nah, coba kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui suku banyak Px sama dengan X pangkat 3 tambah 4X kuadrat min 7X plus 1. Carilah hasil bagi dan sisanya jika Px dibagi dengan X min 1. Nah, kita coba pembagian ini dengan dua cara ya. Yang pertama cara bersusun panjang, dan yang kedua itu pakai cara skema. Oke, kita yang pertama dulu cara bersusun panjang dulu. Ini polinomial yang mau kita baginya, dia dibagi dengan X min 1. Oke, nah caranya yang depan dibagi yang depan dulu. Berarti X pangkat 3 dibagi X hasilnya adalah X pangkat 2. Setelah itu, si X pangkat 2-nya dikalikan semuanya ke X min 1. Hasilnya adalah X kuadrat kali X pangkat 3. X kuadrat kali min 1, min X kuadrat. Baru kita kurangi. Oke, hasil pengurangannya adalah nih ya, yang ini tetap, yang ini nih. Tinggal yang ini 4 dikurangi min 1, jadi hasilnya 5. Kemudian langkah berikutnya sama, yang depan dibagi yang depan lagi. 5x kuadrat dibagi x, hasilnya adalah 5x. Setelah itu 5x dikalikan dengan x min 1, hasilnya adalah 5x kuadrat min 5x. Oke ya, ini kali ini simpan sini, ini kali ini simpan sini. Setelah itu kita kurangi. Oke, yang ini kan habis. 1 tetap karena dia nggak ada temennya di sini. Min 7 dikurangi min 5, jadi hasilnya min 2. Oke, jadi kemudian ini masih bisa kita bagi. Min 2x dibagi x hasilnya adalah min 2. Kemudian kita kalikan min 2 dengan x min 1, hasilnya adalah min 2x plus 2. Terus kita kurangi. Min 2x-nya habis. 1 dikurangi 2, min 1. Nah, min 1 kan udah nggak bisa dibagi lagi dengan x, maka ini adalah sisanya. Ini adalah hasil baginya. Ini adalah hasil baginya, ini sisa baginya. Jadi hasilnya ini, sisanya ini ya. Nah, kita akan membuktikan cara bersusun panjang ini ternyata sama hasilnya dengan cara skema. Tentu saja harus sama ya. Nah, kalau pakai cara skema, kita lihat dulu. Dia derajat berapa nih si pembaginya? Derajat 3. Kita tuliskan pangkatnya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Harus terurut. Nggak boleh dilewat. Ya, harus, walaupun di sininya, Bu, di sininya ternyata nggak ada pangkat 2, tetap harus ditulis di sininya. Jadi kalau misalnya nanti koefisiennya di sini nggak ada, di sini kita tulis koefisien nanti 0. Gitu ya. Karena ini mah semuanya ada, kita tulis ini kan koefisiennya 1, 4, min 7, 1. 1, 4, min 7, 1. Dibagi oleh x min 1. Nah, sekarang kita cari solusi eksplisit dari x min 1. X min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan
1 ya. Oke. Nah, kemudian kita turunkan terlebih dahulu si 1. Karena ini belum ada temennya di bawah nih. Si 1 turun. Oke. Kita kalikan dengan 1. Hasilnya adalah 1. Dijumlahkan 5. Dikalikan dengan 1 lagi. Hasilnya adalah 5. Dijumlahkan min 2. Dikalikan 1. Oke, min 2. Dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Kita lihat nih. Maka, di sini ya, nah, si min 1 ini adalah sisa, dan yang ini adalah hasilnya, yaitu ini adalah koefisien dari hasilnya. X pangkat 2 tambah 5X dikurangi 2. Gitu ya, dan yang ini adalah sisanya. Ternyata ini sama ini kan sama. Ini sisanya juga sama gitu ya. Oke, kita mau lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk yang soal yang kedua ini kita pilih aja salah satu cara. Mau pakai cara apa? Misal kita pakai cara bersusun panjang ya. Nah, ini Ibu tulis dulu. Kenapa ini banyak renggang-renggangnya? Karena dia loncat pangkatnya. 4 kan harusnya ke 3 dulu. Nah, jadi Ibu kasih space. Karena nanti di bawahnya ada pangkat 3 gitu. Di sininya nggak ada. Terus ini kan harusnya ada pangkat 1, tapi di sini nggak ada, makanya kita tulisnya agak renggang. Supaya nanti kalau misalnya kita menemukan ada pangkat-pangkat yang sebetulnya di soal nggak ada, itu nggak bingung pada saat mengoperasikannya ya. Dibagi dengan X plus 2. Oke, caranya masih tetap sama. Yang depan dibagi yang depan, berarti 2X pangkat 4 bagi X, hasilnya adalah 2X pangkat 3. Kemudian kita kalikan, simpan di bawahnya, hasilnya adalah 2X pangkat 4. Yang ini kali ini jadi 4X pangkat 3 ya. Tuh, kan ini kan nggak ada temennya. Jadi kalau nggak ada temennya kelihatan gitu. Nggak bingung kamu pada saat mengoperasikannya. Oke, kita kurangi. 2X pangkat 4-nya habis. Min 9 sama min 5X kuadratnya turun sendiri. Nah, di sini kenapa berubah tanda? Karena di sini kan 0. 0 dikurangi 4, min 4. Setelah itu, yang ini kita bagikan ke yang depan lagi. Min 4X pangkat 3 bagi X, hasilnya adalah min 4X kuadrat. Kita kalikan ke semuanya. Simpan di bawahnya. Ini ya. Oke, ini kali ini simpan sini. Ini kali ini simpan sini. Kita kurangi. Yang ini pasti habis, harus habis ya. Min 5 dikurangi min 8, 3. Min 9-nya tetap. Kita bagi lagi dengan ini. Jadi hasilnya adalah 3X. Kita kalikan ke semuanya. 9X kuadrat ditambah 6X nih. Makanya di sini tadi kita tulis space-nya agak renggang ya. Kita kurangi. Ini habis. Berarti 0 dikurangi 6X pasti min 6X. Min 9-nya tetap. Masih bisa dibagi nggak? Masih bisa. Min 6X dibagi X, hasilnya min 6. Dikalikan ke semuanya, min 6 kali X, min 6X, min 6 kali 2, min 12. Oke, kita kurangi. Min 6X-nya habis. Min 9 dikurangi min 12, berapa? 3 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 2X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 3X min 6. Dan sisanya adalah 3. Oke, kita mau ke soal yang ketiga. Ini kita pakai cara Horner, sintetik, atau skema aja ya. Oke, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak 3X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X plus 2 dengan 3X min 2. Oke. Kita tuliskan dulu derajatnya, di derajatnya 3, 2, 1, 0 ya. Oke, ini pangkatnya kan pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Oke, kemudian kita tuliskan koefisien masing-masing. Ini kan 3, ini 1, ini 1, ini 2. Terus 3X min 2, solusi eksplisitnya berapa? 3X min 2 sama dengan 0 kan? Jadi 3X sama dengan 2, X sama dengan 2 per 3. Oke, pertama-tama, ini kita hilangkan dulu pangkatnya biar nggak pusing. Kemudian kita pertama-tama turunkan dulu yang pertama 3. Oke, kalikan dengan 2 per 3. 3 kali 2, 6 bagi 3, 2. Simpan sini. Oke, jumlahkan. 3 lagi. 3 dikalikan mana? 3 dikalikan yang atas lagi ya. 3 kali 2, 6 bagi 3, 2 lagi. Simpan situ. Jumlahkan. 3 lagi. 3 kali yang ini juga. 3 dikali yang ini lagi. Jadi 3 kali 2, 6 bagi 3, 2 lagi. Dijumlahkan 4. Maka hasilnya ini adalah mewakili hasilnya ya, yang ini ya, mewakili hasilnya. Kita pakai variabelnya dari belakang aja, ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 gitu. Jadi 3X kuadrat plus 3X plus 3. 4 ini adalah sisa pembagiannya gitu.
Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Diketahui bahwa suku banyak fx ini habis dibagi oleh x plus 1. Kira-kira apa yang belum diketahui? Yang belum diketahui itu adalah P-nya. Berarti tugas kita adalah mencari P-nya. Misalkan Ibu mau mengerjakannya pakai Horner aja deh, karena biasanya lebih gampang. Ya, oke, kita pakai Horner aja atau pakai skema. Pangkatnya kan derajat, ini derajat 3. Kita tuliskan koefisien masing-masing. Ini kan 1, ini 2, ini min P. Tulis aja min P ya, bukan min 1 ya, min P. Karena P itu bukan variabel, tapi koefisien yang harus kita cari tahu. 2-nya tulis 2. Oke. X plus 1, berarti eksplisitnya berapa? X sama dengan min 1. Oke. Kita hapus dulu pangkatnya. Terus 1-nya turun. Kalikan dengan min 1. Oke, jumlahkan. 1 kalikan dengan min 1 lagi. Min 1 jumlahkan jadi min P min 1. Kalikan min 1 jadi P plus 1 jumlahkan jadi kenapa harus sama dengan 0? Karena di sini ada kata habis dibagi. Apa sih habis dibagi itu? Berarti kalau habis kan 0. Nggak ada sisanya gitu. Maka sisanya sama dengan 0. Nah, kita perhatikan yang ini. Pernyataan terakhir bahwa 2 ditambah P tambah 1 itu sama dengan 0. Oke, sehingga kita ketemu P-nya sama dengan negatif 3. Nah, gitu. Gampang kan ya? Nah, gimana sih kalau misalnya ada pembaginya itu nggak pangkat 1? Nah, kita coba ya. Nih, kita coba soal ini menggunakan cara bersusun panjang. Caranya sama. Kita tulis dulu soalnya karena dia loncat nih pangkatnya 4, harusnya kan pangkat 3, tapi nggak ada, maka Ibu tulisnya agak loncat ya. Dibagi dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. X pangkat 4 bagi X kuadrat. Setelah itu kita kalikan si X kuadrat ini ke semuanya ini. Tulis di sini, oke, ini ya. Kemudian kita kurangi. Oke, ini kan habis, ini kan habis. Ini 0 dikurangi min 1 berarti jadi positif. Min 3 dikurangi min 2, min 1. 2 X min 1-nya tetap turun karena nggak ada temennya ya. Jadi kalau nggak ada temennya tapi dia posisinya di atas, itu tetap. Tapi kalau dia nggak ada temennya posisinya di bawah, dia akan berubah tandanya gitu. Ya. Oke. Kemudian kita bagi lagi nih, X pangkat 3 dengan X kuadrat kan hasilnya X. Setelah itu X dikalikan ke semuanya. Tulis di sini. Kita kurangi lagi. Oke. Kebetulan ini langsung habis, ini juga langsung habis. Sisanya tinggal 2 dikurangi min 2 kan 4. Ini nggak ada temennya langsung 4x min 1. Ini bisa nggak dibagi lagi dengan yang ini? Kan nggak bisa, karena derajat ini lebih kecil daripada si pembagi. Sehingga hasilnya ini sampai sini aja, sisanya yaitu ini. Nah, bisa nggak sih soal ini pakai cara skema atau cara Horner? Bisa sebetulnya ya. Coba kamu cek buku masing-masing UKBM-nya nanti, dilihat. Di situ ada cara pakai skema kalau pembagian untuk yang si pembaginya itu berderajatnya nggak cuma 1 gitu. Hasilnya harus sama. Nah, nanti kamu buktikan soal ini pakai cara skema, tapi hasilnya dan sisanya harus sama. Oke, ya. Oke, pertemuan kita kali ini sampai sini dulu. Thanks for watching my YouTube channel. Sampai ketemu lagi di materi-materi yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.